Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, selaraskan pikiran dengan pikiran Kristus. Saudara, pastikan caramu berpikir adalah cara berpikir Kristus. Bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Saudara, kita memang hidup di dunia, tapi kita nggak boleh berpikir cara dunia. Kita harus berpikir cara Kristus berpikir. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Mari sama kita baca, 1, 2, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4 sama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat ini berkata adalah pikirkanlah perkara yang di atas pada ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Apa arti pikirkanlah perkara yang di atas? Pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, itu maksudnya. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Sehingga saudara adalah sepikiran dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 bahwa orang yang dalam Tuhan Yesus ciri-cirinya adalah sepikiran dengan Kristus, seperasaan dengan Kristus. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa dalam dirinya ada Kristus Yesus? Wow, oke. Semua ya? Berarti saya mau tanya, apakah saudara sepikiran dengan Kristus? Apakah saudara seperasaan dengan Kristus? Coba sama-sama praktekkan. Saya sepikiran dengan Kristus. Ayo, yang punya pikiran pegang, yang gak punya gak apa-apa. Saya sepikiran dengan Kristus. Saya seperasaan dengan Kristus. Nah, kalau saya mengatakan si Hani anak saya, maka Hani akan punya DNA. DNA saya ada pada dia. Ciri-ciri saya akan ada pada dia. Sifat saya akan ada pada dia. Kenapa? Karena dia anak saya. Nah, kalau saudara mengaku anak Kristus, cara berpikirmu sama dengan Kristus. Sehingga saudara perlu selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Karena banyak orang yang tersesat pikirannya. Maka Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose, hati-hati. Karena banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan pikiran jemaat Kolose. Ada pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tentang penglihatan-penglihatan tata ibadah yang lebih dipikirkan mereka. Dan kemudian pantangan-pantangan makanan. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kunci ibadah adalah bukan hal-hal lain. Tetapi yang paling penting adalah memikirkan pikiran Kristus. Sepikiran dengan pikiran Kristus. Berjumpa dengan Tuhan. Mengalami pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita baca. Bahwa apakah ibadah yang sejati? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah ibadah yang sejati? Mempersembahkan tubuh. Kalau saya katakan sama-sama, apakah ibadah yang sejati? Katakan mempersembahkan tubuh. Apakah ibadah yang sejati?
yang di belakang. Karena belum tentu saudara beribadah. Kalaupun saudara sekarang ada dalam gedung gereja, belum tentu beribadah. Contoh, pikiranmu melayang-layang. Saudara lihat saya, tapi pikiranmu pangsit. Pikiranmu makanan. Jadi ibadah itu bukan tata ibadahnya. Walaupun penting ada liturgi tata ibadah. Ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berapa banyak hari ini, malam ini, mau mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan? Amin. Sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Saya setiap pagi saat teduh, saya katakan, kupersembahkan tubuhku padamu. Kupersembahkan pernikahanku, kupersembahkan anakku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, bahkan lebih rinci, kupersembahkan mataku. Karena banyak orang matanya melihat yang najis. Kalau kupersembahkan mataku, berarti mataku melihat yang kudus. Kupersembahkan telingaku, artinya telingaku bukan untuk mendengar gosip, tapi mendengar hal-hal yang baik. Kupersembahkan lidahku, supaya lidahku memuliakan Tuhan, bukan memfitnah orang, bukan menggosip orang, bukan membicarakan orang di belakangnya. Aku lakukan itu berulang-ulang. Walaupun bukan langsung aku sempurna, tapi itulah ibadah yang sejati. Belum tentu orang bernyanyi, dia percaya Tuhan. Ada orang bernyanyi karena ikut-ikutan. Alkitab berkata, mulutmu memuji aku, tapi hatimu gak percaya kepada aku. Jadi orang yang beribadah itu adalah orang yang mengalami Tuhan, encounter God. Mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kalau engkau beribadah, kau merasakan Tuhan menjamah engkau, Tuhan melawat engkau. Dan kalau engkau mempersembahkan hidupmu sama Tuhan, apa yang terjadi pada ayat yang kedua? Pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita berbeda dengan dunia ini. Anak dunia dengan anak Tuhan, apanya yang berbeda? Pikirannya. Pola pikirnya yang berbeda. Caramu hidup ditentukan caramu berpikir. Seluruh hidupmu ditentukan pikiranmu. Saudara, hati-hati selaraskan pikiranmu. Maka dikatakan adalah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfosa, metamorfosis, perubahan bentuk. Telur, larva, kupu-kupu. Ulat dulu, baru kupu-kupu. Artinya apa? Dia berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Kalau dulu hidupmu, pikiranmu yang najis, setelah ikut Tuhan, pikiranmu yang kudus. Kalau dulu engkau hidup berbohong, setelah ikut Tuhan engkau jujur. Kalau dulu engkau malas, sekarang engkau rajin. Kalau dulu engkau judas, sekarang engkau ramah. Artinya apa? Engkau mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Lihat saudara-saudara, rambut kita sama-sama hitam. Beberapa sudah beruban. Termasuk saya, karena saya sudah cat. It's okay, kepala kita sama. Tapi yang membedakan semua kita, pikiran kita. Pikiran itu adalah seperti magnet. Pak, saudara pernah lihat magnet menarik besi, menarik paku, menarik seluruh besi. Magnet. Jadi pikiran itu punya power. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Aku mau berdoa malam ini. Saudara mengalami pembaharuan akal budi. Maka engkau berbeda dengan orang dunia. Engkau berbeda, cara berpikir orang dunia dengan anak Tuhan sangat beda. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa sederhananya begini, apa yang kau pikirkan tentang dirimu, itulah dirimu. Sederhana. Selamat malam. Shalom. Bilang sebelahnya,
Salom. Ya, supaya dia kembali ke bumi yang jelas. Nah, karena sudah melihat saya seperti Bapak ini terbang atau tidak, saya masih tetap di sini. Saudara yang sudah mulai agak lain. Nah saudara, jadi sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi sederhananya gini, apa yang kuyakini diriku, itu jadinya. Sebelum aku dokter, aku meyakini aku kelak jadi dokter, maka aku jadi dokter. Sebelum aku jadi pendeta, aku meyakini satu waktu aku jadi pendeta, aku jadi pendeta. Sebelum kami membangun gereja ini, belum ada, masih tanah, uang pun tidak ada. Tapi saya ambil foto gereja besar-besar, saya suruh seseorang menggambar, kulengketkan di dinding kaca, di ruang tamu, dan aku doakan terus. 10 tahun lagi ada gedung gereja ini. Artinya apa? Apa yang kulihat, apa yang kuyakini, kalau aku tidak bimbang, itulah jadinya. Pesanku samamu, hati-hati apa yang kau yakini tentang dirimu. Ini bicara your belief system. Tentang keyakinan dirimu, who you are. Siapakah engkau sebenarnya? Engkau anak Tuhan, engkau anak Kristus. Lihat, dalam ilmu komunikasi, saya bicara dengan orang 30%. 70% saya bicara kepada diri saya sendiri. Apa yang kubicarakan kepada diriku? Apakah aku bicara kepada diriku, aku sial, aku orang gagal, aku miskin, aku gak berhasil, aku hidupku suram, aku akan banyak masalah, aku akan ditolak orang. Yang kupikirkan yang negatif, no. Please change your mindset. Ubah caramu berpikir. Pikirkan apa yang dipikirkan Kristus tentang dirimu. Engkau tidak boleh memikirkan negatif tentang dirimu. Engkau tidak boleh memikirkan kegagalan tentang dirimu. Alkitab bilang masa depanmu penuh harapan. Masa depanmu penuh damai sejahtera. Lihat orang yang berpikir begitu semangat hidupnya. Lihatlah bapakmu ini semangat. Kenapa semangat? Belum kulihat tapi aku percaya. Masa depan anak-anakku naik tidak turun. Aku melihat ke depan, masa yang depan yang indah, yang luar biasa. Bukan aku bilang gak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Pasti ada kesulitan. Bahkan ada kegagalan. Ada kejatuhan. But the ending adalah semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat tepuk tangan 1-2 orang. Orang yang berpikiran sepikiran Kristus, gak ada loyo mukanya. Gak ada layu. Bahasa Ibraninya melos. Orang yang pikiran Kristus, 2S, semangat, sukacita. Kenapa aku semangat? Jangan bilang gak ada masalahku. Banyak. Tapi kenapa aku semangat? Karena aku punya pikiran Kristus. Pikiran dunia apa? Maunya hidup tanpa masalah. Pikiran Kristus apa? Di balik masalah ada berkat. Amin. Sehingga kalau ada masalah berarti ada berkat. Yang penting kau tidak penting cari masalah. Coba di dalam dirimu. Kalau ada masalah, bawaanmu lemah atau semangat? Siapa di sini yang semangat menghadapi masalah? Siapa di antara saudara kalau ada masalah? Langsung gini dia stres. Udah mau mati aku. Mendengarkan firman aja pun kau lemas kulihat. Mendengarkan firman pun kau begini. Seperti wajah-wajah yang mau masuk ruang ICU. Oh Tuhan, kau masih hidup dia. Hidup ini singkat.
Ingat, engkau yang menciptakan mood. Bukan mood yang menciptakan engkau. Jangan hidup karena mood. Aku yang menciptakan moodku. Masih butuh. I create my mood. Nah, karena ada orang Inggris, saudara. Aku yang menciptakan suasana hatiku. Dengar. Akab baper. Nah, dengar. Orang-orang yang sikit-sikit bawa perasaan baper. Lagi melo. Lagi galau. Nggak selera. Lagi nggak semangat. Lagi mager. Oh Tuhan. Katakan sama-sama, aku yang menciptakan moodku. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, bukan mood yang menguasaimu. Tapi aku yang menguasai moodku. Aku pernah beberapa kali digoda-goda. Lemas. Sakit hati. Kecewa. Galau. Mager. Oh wajar si mageron. Langsung bilang, dalam nama Yesus, Roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada mager. Langsung merlujung aku dari tempat tidur. Langsung bergerak. Dengar anak-anakku, bukan kau yang dikuasai mood. Bukankah banyak temanmu lagi enggak mood. Makanlah, lagi enggak mood. Kita selesaikanlah masalah, lagi enggak mood. Kasian banget. Dia yang dikuasai mood. Kenapa kau lagi susah? Lagi enggak mood. Oh Yesus, tolong dah. No. Kristus ada dalammu. Kristus ada dalammu. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga tidak kubiarkan moodku diciptakan orang. Aku yang menciptakan moodku. Dan selalu kukatakan kepada moodku, senang, semangat, sukacita. Karena Kristus dalam aku. Walaupun banyak orang mau ingin mengecewakan hatimu, merusak hatimu. Ingat, bukan hanya HP-mu aja anti gores. Hatimu pun harus ada anti gores. Ya, proteksi hatimu. Ini HP-mu aja kau proteksi. Gantilah anti gores. HP-mu nggak tergores, tapi hatimu tergores. Dan harus punya antivirus hatimu. Karena di mana banyak virus yang ingin menggerogoti hatimu. Aku berdoa supaya engkau sadar, namun aku hidup, apa dikatakan di situ? Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Katakan, Kristus yang hidup dalam aku. Ayo yang di belakang, walaupun gelap-gelap kulihat kau kurang semangat. Ayo sama-sama katakan, Kristus yang hidup dalam aku. Kristus yang menguasai moodku. Amin. Sehingga engkau tidak perlu baperan. Nah, orang yang menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Kristus, ciri-cirinya yang pertama, dia suka memikirkan hal-hal yang mulia dan kudus. Filipi 4 ayat yang ke-8. Oh Tuhan Yesus, saya banyak kali menjumpai orang enggak mood. Oh Tuhan. Kayak manalah kau hidup kalau dikuasai moodmu aja terus. Kalau kau punya cewek pula itu, lagi enggak mood bang. Udah kepesan deh bakso, makanlah, enggak mood. Ayo deh kita selesaikan masalah, lagi enggak mood. Kayak manalah kau hidup dengan manusia begitu.
Ada yang lebih parah, cowoknya juga. Cowoknya juga yang lagi aneh. Lagi datang bulan katanya, cobalah. Lagi enggak mood, ya Tuhan. Aduh. Sudahlah. Banyak orang-orang yang belum dewasa. Orang dewasa itu orang yang sudah menguasai perasaannya, menguasai emosinya. Filipi 4 ayat 8 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan. Kalau saudara memikirkan sesuatu, itu akan mempengaruhi seluruh tindakanmu. Sekarang coba, kalau seandainya kau ambil sebuah gelas, katakanlah ini gelas, kau potong jeruk nipis, asam, kau peras. Mulai kau pikirkan. Ketika mulai kau pikirkan apa yang kau bilang, coba pengaruh enggak kepada air liur? Dan kalau engkau sakit asam lambung, aduh jadi sakit asam lambungku. Aku hanya berkata, apalagi sempat situ ada fotonya. Hanya ada videonya, seorang mengambil jeruk nipis, diperasnya. Tumpah jeruk nipisnya. Terus kau lihat ada di video itu dia minumnya. Padahal kau nggak minum. Pengaruh nggak? Itulah kekuatan pikiran. Padahal kau nggak minum, tapi kau hanya lihat. Makanya Tuhan membatasi, pikirkanlah apa yang benar. Sama-sama katakan, kupikirkan apa yang benar. Kupikirkan apa yang mulia. Kupikirkan apa yang adil. Kupikirkan apa yang suci. Kupikirkan semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Pegang pikiranmu, itulah yang kupikirkan. Pegang pikiran sebelahmu, jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan yang negatif. Jangan pikirkan yang buruk. Jangan kau pikirkan tentang dirimu yang buruk. Waduh, lihatlah, kelapa udah bergandeng-gandeng, gandenganku gak ada. Kurasa aku ini gak laku ini, oh Tuhan. Kau mengimani kau gak laku. Dan kalau kau mengatakan, aku ini jelek. Kau lihatlah nanti di cermin. Mak, kuntilanak. Kenapa? Karena kau udah percaya kau jelek. Kau percaya kau rupa Allah, gambar Allah. Pikiranmu itu bisa muncul dari apa yang kau lihat, dari apa yang kau dengar. Makanya lihat apa yang perlu, dengar apa yang kau perlu. Nggak usah dengar yang tidak perlu. Kutanya, gosip tentang dirimu, perlu kau dengar? Jadi kalau ada orang bilang kepadamu, tahu kau, ada orang bilang dirimu jelek, buruk. Perlu kau dengar? Perlu. Kayaknya kau suka yang mendengar itu. Apa katanya? Coba ceritakan dulu, apa katanya? Oh Tuhan. Ceritakan apa katanya? Lebih parahnya lagi, siapa? Udah tahu aku itu siapa yang kau maksudkan? Dengar, ada orang memikirkan yang tidak perlu kau pikirkan. Pernahkah engkau mengalami orang membicarakan tentang dirimu dan kau gelisah malamnya gak tidur, kurang tidur. Yang membicarakanmu ngorok. Ngapain kau pikirkan apa kata orang? Katakan, aku tak mau memikirkan apa kata orang tentang saya. Apalagi itu khususnya orang-orang negatif. Ingat ya, kalau aku gak enak hati padamu, maka kacamata gak enak kepadamu. Mau secantik apa kau dari salon, tetap kulihat kau begu.
Betul, udah bego. Hantu. Kenapa? Karena kacamata nggak enak hati samamu. Isi hatimu adalah kacamatamu. Kalau hatimu kecewa, kacamatamu lihat orang kecewa. Kalau hatimu lagi kepahitan, kacamatamu kepahitan, maka jagalah hatimu. Aku mau katakan kepadamu, dengar, terlalu cantik mukamu. Mendengarkan gosip tentang dirimu, gak tidur kau satu malam. Capek. Let go. Rilis, lepaskan. Pikirkan yang perlu kau pikirkan. Firman Tuhan perlu dipikirkan. Pelajaranmu, masa depanmu perlu kau pikirkan. Bagaimana kau berkembang ke depan perlu kau pikirkan. Mengatur strategi untuk kemajuanmu perlu kau pikirkan. Fitnah tentang dirimu perlu kau pikirkan. Pintar. Gosip tentang dirimu perlu kau pikirkan. Oh, pintar kalian. Aku berdoa, dengar, hati-hati apa yang kau dengar. Pikiran ini masuk dari mata dan telinga. Makanya Tuhan bilang, hati-hati siapa di circlemu. Hati-hati dengan siapa kau bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau berteman dengan 5 penggosip, maka engkau penggosip ke-6. Kalau engkau berteman dengan 10 orang pemalas, engkau yang ke-11. Kalau engkau berteman dengan orang yang malas belajar, maka engkau lah berikutnya. Siapa temanmu, itulah dirimu. Aku ajak sama saudara, anak-anak muda. Anak-anak muda, jangan lagi kau lihat pornografi. Kalau kau lihat pornografi, input pornografi, proses pornografi, output pornografi. Pernahkah kau menjumpai laki-laki ngomongnya seks aja, porno aja, jok-jok porno aja, guyon-guyon porno aja. Kenapa dia guyon porno aja? Jawabnya adalah karena di inputnya, diinstalnya pornografi, dilihatnya pornografi, direnungkannya pornografi, output pornografi. Engkau tidak akan pernah dengar saya ngomong pornografi. Tidak akan pernah jok-jok porno, saya tidak akan mau. Kenapa? Karena enggak ku masukkan. Enggak ada di kamusku itu lagi. Yang ku masukkan apa? Firman Tuhan. Yang ku masukkan apa? Pengetahuan. Yang ku masukkan apa? Kebenaran. Yang kumasukkan apa? Hal-hal yang berkembang ke depan. Aku paling tidak mau merenungkan apa kata orang tentang saya. Ingat, lebih banyak orang gak suka samamu daripada yang suka samamu. Percaya kau anakku. Yang di sebelahmu itu belum tentu suka kali samamu itu. Perasaanmu aja itu. Ya, lebih banyak manusia suka berpura-pura suka. Yang tulus mengasihimu sikit. Percaya kau anakku. Makanya ada ayat Roma 12 ayat 9. Kasih itu tidak pura-pura. Yang pura-pura mengasihimu banyak. Yang pura-pura baik di depanmu banyak. Di belakangmu kau dihajar habis. Kalau kami 4 penggosip. Kawan kompak. Kami suka ngomongi orang. Ketika aku pergi. Kutinggalkan di kedai kopi. Orang ini 3 ngomongnya aku itu. Akulah korban orang ini habis itu. Pergi lagi dia, yang 2 ini ngomong ini lagi balik. Itu penggosip. Makanya Mazmur 1 ayat 1, jauhi penggosip. Jauhi pencemooh. Jauhi orang yang suka membicarakan orang lain. Galatia 6 ayat 4 katakan, don't kepo. Jangan suka urus-urusan orang, itu Galatia 6 ayat 4. Itu, baiklah tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu intinya don't kepo. Jangan suka ingin tahu urusan orang.
Urus dirimu sendiri. Pikirkan yang baik. Malam kalau mau tidur nyenyak, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar. Oh, besok aku bertemu dengan teman yang baik, besok skripsiku di ACC, besok usahaku banyak laku. Jangan kau dengar-dengar kata orang, oh sekarang krisis ekonomi Indonesia gelap. Don't do it. Jangan dengar-dengarkan itu. Lama-lama nanti ketika kau jualan, kan betul kan lagi gelap. Seorang anak yang suka dibilang bapak mamanya, kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Anaknya ujian matematika. Ketika ujian matematika, dia nggak bisa. Dia akan bilang apa? Betul kan kata bapakku, bodoh aku. Kenapa? Dia meyakini dirinya bodoh. Ingat, jangan yakini dirimu yang negatif. Ketika engkau termenung, bicarakan yang baik pada dirimu. Aku berhasil, aku diberkati. Tantangan ini akan mendatangkan kebaikan. Bersama Yesus semua masalah bisa kuhadapi. Bersama Tuhan aku kuat. Bersama Tuhan semua masalah bisa kuhadapi. Katakan, bersama Tuhan Yesus, 1, 2 ya. Semua tantanganku mendatangkan kebaikan. Bersama Tuhan Yesus, aku bisa. Bersama Tuhan Yesus, masa depanku cerah. Masa depanku penuh harapan. Bagi engkau yang belum punya jodoh, usiamu sudah jatuh tempo. Dengar, kau harus selalu berkata, jodohku on the way. Pasangan hidupku yang takut akan Tuhan sedang mendekat padaku. Pasangan hidupku yang takut akan Tuhan sedang datang kepadaku. Ya, aku serius katakan, jangan percayai aku gak laku, aku jelek, aku hina dina, aku cacing tanah liat. Jangan. Walaupun kau mukamu kayak cacingan kulihat. Jangan yakini yang negatif tentang dirimu. Yakini, bersama Yesus aku bisa. Bersama Tuhan Yesus aku naik. Apa yang dikerjakan tanganku berhasil dan beruntung. Yang kedua, orang yang menyelaraskan pikirannya dengan Tuhan adalah serba mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23 dikatakan jelas sama kita baca 1, 2 ya. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Katakan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Amin. Nah, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Lihat, jangan sikit-sikit kau bilang tidak mungkin, tidak bisa. Bang, kayak mana bang? Nanti kalau udah menikah kita buka usaha, mana mungkin? Ada lagi cowok, bang kayak mana pacaran kita ini udah 5 tahun. Apakah kita bisa menikah? Oh, mana mungkin? Kau nikahi orang yang gak mungkin-mungkin. Ngapain kau nikah itu? Gak jelas. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Markus 11 ayat 23, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24 sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Katakan, saya percaya saya telah menerimanya. 1, 2 ya. Maka saya akan menerimanya. Ingat, iman itu belum melihat tapi percaya. Apa yang sedang kau inginkan 5 tahun ke depan, tahun depan, tahun ini? Saya sudah hidup 55 tahun, saya sudah melihat apa yang kuimani. Asal aku iman teguh, tidak bimbang. Memang gak langsung. Ada langsung, ada yang tidak. Gedung gereja ini 10 tahun kemudian baru dikasih Tuhan setelah aku doa keliling. Sekolah generasi bintang, 7 tahun aku doakan baru dikasih Tuhan.
Abraham 25 tahun menantikan Ishak. Yusuf 13 tahun di penjara. Musa 40 tahun. Jangan kau bimbang. Teguhkan imanmu. Lakukan bagianmu. Iman tanpa perbuatan mati. Yang penting kau bertindak sesuai dengan firman. Beriman, hasilnya urusan Tuhan. Imani. Gak salah kau punya impian, big dream. Impian yang besar. Percaya saya katakan, jangan mau imanmu menjadi bimbang. Hati-hati apa yang kau yakini tentang dirimu. Gak mungkin aku ambil S3. Why? Kau bisa doktoral. Gak mungkin aku kuliah di Australia. Why? Banyak orang sekarang kerja di Australia, kuliah di Australia, Jepang. Kita buka sekarang Komsel antar negara. Jerman 2 orang, Jepang 2 orang, Australia ada berapa orang. Kita buat Komsel online. Sekarang orang udah gampang ke luar negeri. Yang penting kau siapkan dirimu, bahasa Inggris dong. Gak mungkin lah kau bahasa Nias di Australia. Kalau mereka bilang nanti how much, kau jawab how gavivu. Atau kau orang Batak, how much, kau jawab how do andalu. How can? Siapkan dirimu bahasa Inggris. Big dream. Big dream, impian yang besar. Nggak usah kau takut bermimpi. Nggak usah takut kau punya cita-cita yang besar. Yang penting ada takaran kasih karunia. Jangan paksakan juga. Enggak juga aku langsung bilang, aku mau membangun gedung gereja kapasitas 1 juta orang. Ya enggak juga lah. Ya puji Tuhan. Apa yang kuimani ada yang 5 tahun baru datang. Ada yang setahun baru datang. Semua indah pada waktunya. Amin. Aku berdoa, imanmu jangan kendur. Percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semangat anakku. Semangat Bapak Ibu yang saya kasihi. Usahamu diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu berhasil dan beruntung. Asal engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Yang penting kau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Selaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Jangan mau percaya yang salah tentang dirimu. Aku tidak bisa. Oh tidak mungkin. No. Bagi Allah kematian aja dikalahkan. Maut aja dikalahkan. Apalagi lah buka usaha ponsel. Apalagi lah usaha onlinemu. Apalagi lah engkau mau beli rumah. Atau apalagi lah masalah-masalah di dunia ini. Terlalu kecil bagi Tuhan. Yang penting lakukan hidupmu benar. Perbuatan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.